Abdul Rohim namanya. Sehari-hari ia disapa Rohim. Rohim tinggal di sebuah pelosok desa terpencil di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setiap hari, Rohim bekerja sebagai buruh kuli di sebuah toko material bangunan yang berada di kampungnya. Pekerjaan berat sudah biasa ia lakukan sehari-hari. Ia pun harus bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Ketika libur bekerja, Rohim sudah terbiasa untuk melatih anak-anak remaja di kampungnya belajar ilmu bela diri. Ya, katakanlah Rohim itu sebagai guru bela diri pencak silat di kampungnya. Karena Rohim dikenal memiliki kemampuan ilmu bela diri yang diturunkan secara bertahap dari almarhum sang kakek. Sehingga Rohim pun mengajarkan kembali ilmu bela diri yang ia kuasai kepada remaja dan pemuda-pemuda di kampungnya. Dengan harapan, kelak ilmu bela diri yang dia ajarkan akan bermanfaat bagi mereka. Rohim terlahir 3 bersaudara. Dia memiliki seorang kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Rohim menjadi tulang punggung dalam keluarga. Ia harus menghidupi kedua orang tua dan membiayai adik kandungnya yang ketika itu masih sekolah. Semakin hari, kebutuhan Rohim dan keluarga semakin meningkat. Sementara upah Rohim bekerja di toko bangunan dirasa sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan lagi. Rohim pun memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Dengan harapan ia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak serta mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Kota Bekasi pun menjadi pilihan perantauan Rohim. Ia ikut bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Bintara, Bekasi Barat, bersama teman sekampungnya yang sudah lebih dulu merantau ke kota. Memang, jadi seorang kuli bangunan bukanlah tujuan utama Rohim. Tujuannya, profesi tersebut ia lakukan sementara saja, sebagai penyambung hidup, sembari mencari-cari pekerjaan lain yang lebih layak. Namun naas, pekerjaan sebagai kuli bangunan hanya menjadi petaka saja. Rohim dan teman-teman sepekerjaannya dibohongi oleh si pemborong dalam proyek tersebut. Diketahui, si pemborong kabur membawa uang proyek, termasuk uang upah pekerja. Hingga keesokan harinya, Rohim dan temannya memutuskan untuk berhenti bekerja. Teman Rohim memilih untuk pulang kampung ke Garut. Sementara Rohim memilih bertahan di Bekasi. Ketimbang nganggur, Rohim pun memutuskan untuk bekerja sebagai tukang ojek. Kebetulan, ada saudara Rohim di Bekasi yang bersedia meminjamkan sementara motornya untuk digunakan Rohim mengojek. Rohim pun mengojek di area Jalan Kalimalang. Meskipun Jalan Kalimalang dikenal sebagai titik rawan kriminalitas, Rohim tidak punya pilihan lain. Apalagi kala itu lagi ramai-ramainya kelompok begal sadis yang dikenal dengan komplotan Epul Baron. Komplotan begal yang menjadi incaran utama aparat kepolisian. Konon, komplotan tersebut merupakan komplotan begal sadis yang sangat licin. Seolah aparat kepolisian pun kehabisan cara untuk menangkap komplotan tersebut. Menurut informasi yang beredar, kelompok begal tersebut dipimpin oleh Epul Baron.
preman berilmu kebal asal Banten yang berstatus sebagai residivis. Epul Baron diketahui sudah berulang kali keluar masuk penjara atas kasus pembunuhan dan pembegalan. Suatu hari, kejadian besar terjadi pada Rohim. Kala itu, sekitar jam 11 malam, Rohim mengojek tetangganya menuju rumah sakit di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Di pertengahan jalan sepulang dari Durensawit, Rohim diberhentikan dan dikepung sekelompok orang, yang tak lain merupakan komplotan begal. Yang kebetulan, komplotan begal tersebut dipimpin langsung oleh pentolannya yaitu Epul Baron. Mereka hendak menganiaya Rohim, kemudian merampas motor yang Rohim bawa. Namun, pantang bagi Rohim untuk mengalah. Apalagi, motor yang ia bawa bukan motor milik Rohim sendiri, melainkan motor pinjaman dari saudaranya. Rohim pun berontak. Rohim pun melawan. Perkelahian pun tak terhindarkan. Satu persatu dari mereka Rohim hadapi, dan berhasil Rohim kalahkan. Hingga akhirnya, Rohim harus berhadapan dengan Epul Baron. Perkelahian sengit pun terjadi. Bahkan, Rohim pun sampai merasa kewalahan ketika duel menghadapi Epul Baron. Beberapa bagian tubuh Rohim pun harus terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Namun, Rohim terus berusaha menaklukkan Epul Baron dengan mengeluarkan segala kemampuannya. Hingga akhirnya, Rohim pun berhasil merobohkan Epul Baron. Epul terkapar dalam keadaan bersimbah darah. Dan si Raja Begal pun akhirnya tewas di lokasi. Atas kejadian ini, Rohim mendapat dukungan dan pembelaan dari berbagai pihak, terutama dari warga sekitar. Rohim pun terbebas dari jeratan hukum, karena tewasnya Epul Baron dinyatakan sebagai bagian dari aksi pembelaan diri. Demikian rangkaian kisah tentang tewasnya Raja Begal berilmu kebal oleh seorang tukang ojek. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.